Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trivia Kumalaen dengan NIM 0104212052. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kearsipan. Pada umumnya, arsip adalah segala sesuatu yang tertulis, bergambar, dan terekam yang berisi penjelasan mengenai sesuatu hal ataupun informasi, baik dalam suatu kegiatan maupun organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa kearsipan itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk serta media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah negara, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, ataupun organisasi masyarakat. Jadi dapat kita ambil tadi kesimpulannya bahwa arsip itu merupakan rekaman kegiatan baik tertulis, file, bergambar maupun media yang berisi ulasan informasi terkait suatu peristiwa yang digunakan untuk membantu ingatan serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kearsipan ini sangatlah penting dalam suatu kegiatan ataupun lembaga bahkan organisasi, karena dia dapat membantu kita untuk merekam ataupun mendata dokumen ataupun informasi yang terkait dalam hal tersebut. Jadi ada beberapa fungsi manajemen kearsipan yang berupa aktivitas-aktivitas dari perencanaan kearsipan, kemudian pengorganisasian bidang kearsipan, selanjutnya penyusunan personalia ataupun staf dalam kearsipan, dan yang terakhir adalah harus adanya pengarahan kerja dalam membuat kearsipan. Ada beberapa fungsi arsip. Yang pertama itu fungsi substantif. Fungsi substantif ini merupakan arsip yang berisi kegiatan serta fungsi unik dari tiap organisasi yang mana disesuaikan dengan misi dan tugasnya. Jadi di dalam substantif ini tadi memiliki misi dan tugas dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian adalah fungsi fasilitatif, yaitu berisi kegiatan yang pada umumnya itu hampir selalu ada dalam tiap organisasi. Contohnya arsip di perguruan tinggi yang memiliki fungsi fasilitatif dapat berbentuk data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, dan prasarana. Jadi biasanya ini di lembaga pendidikan itu dia mengenai pegawainya, baru keuangan, data-data ataupun dokumen mahasiswa ataupun siswanya itu. Ada jenis-jenis kearsipan berdasarkan subjek atau isinya. Kearsipan ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, arsip keuangan. Arsip keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Jadi di dalam kearsipan ini pun ada namanya manajemen. Ada dia perencanaannya, ada pelaksanaannya, pengendaliannya, dan pengawasan serta tanggung jawabnya. Contohnya apa? Jadi contohnya itu laporan keuangan, surat penagihan, ataupun surat pembayaran uang sekolah gitu ya. Daftar gaji ataupun daftar karyawan gitu. Pokoknya dia mengenai keuangan. Nah, Selanjutnya adalah arsip kepegawaian.
data informasinya menggunakan arsip kepegawaian. Jadi semua itu akan didata di arsip kepegawaian. Jenisnya selanjutnya yaitu arsip pemasaran. Arsip pemasaran ini itu berhubungan dengan masalah pemasaran suatu organisasi. Contohnya pesanan, surat penawaran, daftar harga barang. Nah, jadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan gitu ya, mengenai pemesanan barang ataupun harga-harga barang yang dibeli gitu ya, itu masuk ke dalam arsip pemasaran. Ada mengenai marketingnya gitu, itu masuk ke pada arsip pemasaran. Jenis selanjutnya yaitu arsip pendidikan. Arsip pendidikan ini berkaitan dengan bidang pendidikan. Contohnya program mengajar, rekapitulasi pelaksanaan proses belajar mengajar, daftar absen siswa, daftar absen guru ataupun yang lainnya. Jadi ada tersendiri dia mengenai kearsipan pendidikan. Semua data dan dokumen itu akan tersimpan di dalam jenis arsip pendidikan. Tadi itu yang berdasarkan subjek ataupun isinya. Ada jenis arsip yang berdasarkan bentuk wujudnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah arsip berbentuk lembaran. Arsip ini berbentuk lembaran kertas yang biasanya sudah diurutkan sesuai dengan periodisasi waktunya. Contohnya apa? Surat, faktur, kwitansi, skripsi, dan lain sebagainya. Kedua jenisnya itu adalah arsip tidak berbentuk lembaran. Arsip ini tidak berbentuk lembaran kertas. Bentuk arsip ini bisa dijadikan cadangan dari arsip berbentuk lembaran. Contohnya apa? Disket, pita film, flash disk. Jadi arsipnya itu tidak berbentuk lembaran lagi, tidak berbentuk kertas, tetapi menggunakan elektronik. Nah, seperti flash disk tadi, ataupun kita sekarang mengirim file ataupun PDF. Kemudian jenis arsip berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, pertama itu adalah arsip dinamis. Arsip dinamis ini digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Kemudian ada arsip statis, yaitu arsip yang sudah digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi. Arsip ini hanya digunakan jika diperlukan. Jadi arsip statis ini akan digunakan jika akan mendata sesuatu yang diperlukan saja gitu. Jenis arsip berdasarkan tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya. Yang pertama adalah arsip nasional di ibu kota Republik Indonesia. Yang kedua arsip nasional di beberapa daerah Indonesia. Yang ketiga arsip sentral, dan yang keempat arsip unit. Apa sih manfaat dari arsip? Yang pertama itu sebagai sumber informasi. Sebagai sumber informasi, data-data yang telah terekam di dalam kearsipan itu akan bisa kita cek ulang kembali. Jika kita hanya mengandalkan ingatan akal kita atau pikiran kita, itu sangat tidak relevan, karena akan tidak bisa akurat data-data yang akan kita dapatkan dari wawancara ataupun dari pemikiran kita, karena banyak sekali data-data yang akan masuk, yang akan terekam. Jadi dengan adanya kearsipan itu dapat kita cek kembali sumber informasinya tadi, data-datanya ataupun hal yang lainnya. Yang kedua sebagai sumber yuridis, yaitu menjelaskan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Contohnya itu apa? Surat perjanjian jual beli. Nah, di dalam arsip itu kita dapat mengulang kembali surat perjanjian apa saja yang telah kita buat, perjanjian apa saja yang telah kita lakukan, dan yang harus kita tepati. Yang ketiga itu sebagai sumber sejarah. Arsip ini memiliki nilai kegunaan sejarah. Contohnya serah terima jabatan dan sejarah terbentuknya organisasi
organisasi atau perusahaan. Jadi kalau kita mendirikan ataupun membentuk organisasi bahkan perusahaan, itu dapat kita rekam atau kita data itu dengan arsip, dengan kita arsip. Dengan begitu kita akan terus mengingatnya. Bahkan bisa menjadi sejarah, kita bisa mengulang kembali bagaimana terbentuknya, bagaimana siapa pengurus pertamanya. Nah, itu kita lihat kembali di dalam arsip tersebut. Yang keempat, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Arsip yang berisikan informasi tentang ilmu pengetahuan, contohnya karya penelitian, laporan hasil uji coba. Jadi seperti ada karya penelitian, kita bisa menggali ataupun mencari ilmu pengetahuan tersebut dengan melihat arsip tersebut, karena arsipnya berisi tentang ilmu pengetahuan, karya-karya penelitian ataupun tes-tes hasil uji coba. Jadi, manajemen arsip yang baik itu dapat membantu pekerjaan ataupun tugas administrasi yang dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi atau instansi. Selain itu, manajemen kearsipan yang efisien dan efektif mempunyai pengaruh yang besar dalam kemudahan untuk penelusuran dan pencarian data, sehingga melalui manajemen kearsipan tersebut akan dapat mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Dengan adanya kearsipan yang baik dan efektif, itu akan dapat membantu kita untuk mencari informasi yang telah lampau, merekam data-data ataupun informasi yang sangat penting, baik di perusahaan, organisasi, ataupun lembaga pendidikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.